dimulai jam 9.30. Insyaallah akan diimami oleh Ustadz Jundi. Jadi kita ulangi lagi, insyaallah besok kita akan menyelenggarakan sholat gerhana matahari dimulai jam 9.30 dan akan diimami oleh Ustadz Jundi. Jamaah sholat Isya dan Tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Memang Ramadan terlalu indah untuk ditinggalkan, tapi harus meninggalkan kita karena masa tarbiyah, masa sekolah kita hanya sebulan, 29 hari atau 30 hari untuk kembali hidup normal, menghadapi tantangan setan-setan yang sudah kembali dilepaskan dari belenggunya. Dan para ulama berpesan kepada kita bersama, kunu robbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah di setiap waktu, dan jangan menjadi ramadhaniyin, orang yang hanya mendekat kepada Allah di bulan Ramadan saja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan selama ini dalam masa pendidikan di Ramadan ini. Jamaah salat tarawih rahimahumullah, alhamdulillah atas nikmat dan taufiknya kita bisa memewahkan, ya. Kita bisa memanjakan hati kita di bulan Ramadan ini dengan menghadirkan imam hafidh di masjid ini. Jadi mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran ini adalah bagian dari terapi agar hati kita kembali sehat, kembali berfungsi. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah kembali, dapatkan kembali hatimu pada 3 tempat. Salah satu diantaranya adalah fi inda sima'il Quran, yaitu dengan mendengarkan bacaan Al-Quran yang bagus. Jadi kalau selama ini sehari-hari kita biasa memanjakan mulut dan perut kita dengan makanan-makanan mewah, yang sampai kita mungkin untuk mendapatkan makanan dengan selera tinggi itu kita harus ke Tuban, ke ujung kecamatan, kemana-mana, dapatkan soto yang nikmat dan yang lainnya. Itu untuk kebutuhan lisan kita, kebutuhan mulut kita dan perut kita, agar kita bisa semangat, ada energi lebih, ya. Karena berbeda, ya, kalau kita hanya makan nasi sama tahu dengan makan soto sangat nikmat atau rawon nikmat, itu jauh berbeda, ya. Demikian juga hati kita, ya. Jadi sholat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan ini adalah bagian dari hidangan hati kita yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Tergantung kita, ya. Kalau kita hanya membiasa-biasa saja, ya, ngambil menu-menu biasa saja, hati kita juga seperti itu. Mungkin seperti jasad kita yang hanya dikasih nasi sama tahu, ya. Tapi kalau kita betul-betul pilih, ya, kita betul-betul pilih bacaan Al-Quran, sholat yang betul-betul nikmat, khusyuk, nah ini bisa menjadi energi yang kuat mengobati hati kita, ya. Sehingga hati kita kembali sehat dan berfungsi baik, ya. Dan itu yang kemudian, itu juga yang dahulu Rasulullah SAW biasa lakukan. Beliau biasa memanggil para sahabat yang suaranya bagus untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud menuturkan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, iqra alayya, bacakan Al-Quran untukku. Faqultu ya Rasulullah,
Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, aqra alaika wa ilaikal unzil. Bagaimana bisa saya membacakan Al-Quran untukmu sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadaku? Apa jawab Rasulullah SAW? Inni uhib an asma' min ghairi. Saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat pilihan, suaranya sangat bagus untuk melantunkan Al-Quran. Maka faqara'tu faftahtu, maka aku kemudian, kata Ibnu Mas'ud, membaca surat An-Nisa sampai kepada faidza balag, sampai kepada ayat yang ke-41. Kalau kita lihat lembarannya itu sekitar 4 lembar lebih, ya, lebih separuh halaman, 41. Jadi Rasulullah SAW mendengarkan mungkin 20 menit, 15 menit dari bacaan Ibnu Mas'ud ini. Kemudian beliau katakan hasbukal an, cukup bacaan. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, lalu saya menoleh kepada Rasulullah, saya lihat wajahnya, air matanya mengalir deras dari mata beliau. Ya, betul-betul beliau meresapi bacaan Al-Quran tersebut. Jadi kita memilih, ya, kita memilih para imam yang bacaannya bagus ini adalah untuk kebutuhan hati kita. Karena kalau kita yang kemudian yang kita dengarkan hanya mungkin seperti saya atau ustaz-ustaz yang lain, itu seperti ya kita mungkin makan tahu tempe dan yang lain. Tapi Ramadan ini kan saatnya kita memewahkan hati kita. Makanya alhamdulillah Allah SWT menghadirkan, ya, 2 imam hafid, yaitu Ustaz Jundi dan Ustaz Ammar. Ini jauh, ya, kita datangkan dari Riau, ya. Kita datangkan dari Riau, dan insya Allah kita perpanjang kontraknya hingga Ramadan tahun depan. Maksudnya Ramadan tahun depan kita hadirkan kembali, ya. Insya Allah selama masih di Indonesia kita siap kirim tiket, ya. Karena kita ingin menikmati hidangan mewah di bulan Ramadan ini bagi hati kita, ya. Dan terapi mendengarkan bacaan Al-Quran ini, ya. Jadi ada sebuah daerah atau negara namanya Mauritania. Ini dikenal dengan daerah atau negara penghafal Al-Quran. Terlebih yaitu khususnya di Sangkit, ya, daerah Sangkit. Setelah ditelusuri kenapa mereka anak-anak kecilnya sampai dikatakan bayinya ini hafal Quran sejak bayi. Kenapa? Karena mereka ini punya tradisi, ya. Kalau ada seorang wanita ini hamil, maka ibunya ini, ya, wanita ini terus membacakan Al-Quran untuk janinnya. Setelah lahir, maka keluarganya dibuat jadwal untuk membacakan Al-Quran terus kepada bayi ini, sehingga setelah besar itu sudah masa belajar ini mudah untuk merekam, ya, menghafal Al-Quran. Jadi mendengarkan Al-Quran ini adalah sangat penting bagi kita bersama, untuk terlebih untuk hidupkan kembali hati kita yang sudah mati atau mengobati hati kita yang sedang sakit. Di tarawih terakhir ini, ya, saya sebagai takmir masjid, ya, lebih kepada mengucapkan terima kasih. Kita terima kasih kepada para muhsinin yang telah banyak membantu kita, dan kita ucapkan selamat bagi mereka-mereka yang sudah menyiapkan hidangan iftar buka bersama, demikian juga yang nyumbang sahur dan yang lainnya. Karena masjid ini nggak punya dana, ya, untuk bulanannya saja itu ya. Jadi masjid ini nggak punya rekening karena nggak ada uang yang disimpan dalam rekeningnya. Kalau mengandalkan hasil kota infak paling 800.000, ya, itu paling hanya cukup untuk bayar AC, ya, bayar listriknya saja sekitar 2 jutaan gitu, belum yang lainnya. Tapi alhamdulillah Allah SWT menghadirkan beberapa muhsinin yang selalu siap menjadi donatur, ya, donatur listrik dan donatur yang lainnya, meskipun nggak banyak. Artinya kita gotong royong 100 ribuan, dan ada yang kemudian menghadiahkan untuk orang tuanya sudah meninggal, sehingga tiap bulan ini selalu mengirimkan pahala bagi orang tuanya. Monggo yang mau berminat bisa ikut
dalam grup para donatur ini ya, karena ini adalah kebutuhan kita bersama. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih kepada para muhsinin yang sudah banyak membantu menghidupkan ibadah-ibadah dan fasilitas di masjid ini. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa ganti genteng kita ya, itu senilai 60-an juta ya. Kemudian kita bisa menghadirkan Ramadan ini, kita bisa menghadirkan imam yang berkualitas, dan proyek sahur kita bisa makan sahur bersama. Ini semuanya adalah dari jamaah sekalian ya. Ini dari para muhsinin semua. Maka tidak lupa kita mendoakan mereka, kita ucapkan terima kasih kepada mereka, karena la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada mereka, dan kita doakan ya, kebaikan-kebaikan bagi mereka. Bagi yang sudah meninggal, semoga Allah SWT selalu mengirimkan pahala-pahala yang menyejukkan bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Bagi mereka yang sedang sakit, semoga Allah SWT segera sembuhkan, atau Allah SWT berikan kesabaran ya, sehingga setiap detiknya mereka ini bisa panen pahala kesabarannya. Karena mungkin musibah itu di mata dunia kita itu adalah suatu cobaan berat, tapi di mata akhirat kita itu suatu ladang pahala yang luar biasa. Dan bagi mereka yang kemudian yang banyak menyumbang ini, kita doakan semoga selalu dilancarkan rezekinya, dan semoga selalu sehat walafiat. Termasuk juga kepada jamaah sekalian yang ikut hadir ya, ikut memakmurkan masjid ini, terima kasih banyak. Semoga kita selalu bisa istiqomah memakmurkan masjid ini dan menghidupkannya dengan amal-amal soleh. Dan kita tutup dengan doa bersama, karena Rasulullah SAW sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, idza jalasa majlisan lam yakun min majlisi hatta yatwa biha da'ah. Rasulullah SAW kalau memiliki majlis, beliau tidak bangkit dari majlisnya sampai beliau membaca beberapa doa untuk para sahabatnya. Terlebih kita berada di penghujung bulan Ramadan, dan itu puncak keberkahannya itu adalah di bagian akhirnya. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu warisa minna, waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana, waj'alil jannata hiya darana, wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna abiduk wa banu abidik wa banu amatik nawasina biyadik, madhin fina hukmuk adlun fina qada'uk, nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa ahzanina. Allahumma arzuqna bil alifi wal fatan wa bil ba'i barakatan wa bil ta'i taubatan wa bil tha'i thawaban
وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طاعة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالواو هدى وبالياء يقينا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقتنا وسائر أعمالنا الصالحة اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب الخشية اللهم افتح لنا أبواب الحكمة اللهم افتح لنا أبواب الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤية الحبيب في المنام اللهم ارزقنا رؤية الحبيب في المنام وارزقنا شفاعته وأنزلنا معه في الفردوس الأعلى وأنزلنا معه في الفردوس الأعلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terakhir, insyaallah Ustaz Jundi dan Ustaz Ammar ini akan pulang setelah Idul Fitri, maka monggo yang mau memberikan oleh-oleh khas Sedayu Lawas atau khas Pantura kita persilahkan, insyaallah dari masjid juga ada, dan kita menghimbau karena ini adalah bentuk dari penghormatan kita kepada para ulama kita. Kita ingin jadi seperti bapaknya Imam Ghazali. Bapaknya Imam Ghazali ini bukan seorang ulama, akan tetapi keistimewaan beliau adalah beliau betul-betul memuliakan ulama, menservis para ulama, sehingga Allah SWT memberikan keberkahan, menjadikan Imam Ghazali, memudahkan Al-Ghazali ini menjadi imam sebagai seorang yang alim, alamah, dan semoga kita juga mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari. Mati. Ya,